Dukungan penuh SC Heerenveen untuk Timnas Indonesia. Timnas U23 diremehkan karena dianggap kontestan baru. Ada karma di balik lolosnya Timnas U23 ke perempat final. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Dukungan penuh SC Heerenveen untuk Timnas Indonesia. Heerenveen mendapatkan banyak pujian dari netizen Indonesia setelah kembali memberikan izin Nathan Joaon untuk bermain di Piala Asia U23 2024. Nathan awalnya hanya diizinkan bermain selama fase grup. Setelah itu Nathan pun kembali ke Belanda untuk kembali memperkuat Heerenveen. Namun dengan pendekatan dan lobby yang dilakukan PSSI plus disokong rayuan dan pujian netizen dalam beberapa hari terakhir, Heerenveen memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Nathan pun kembali terbang dari Belanda menuju Qatar. Setelah Nathan dipastikan bisa tampil di perempat final, Heerenveen pun banjir pujian di media sosial. Banyak netizen memuji sikap Heerenveen yang kembali memberikan izin pada Nathan. Hingga Rabu 24 April pagi, komentar di akun Instagram Heerenveen mencapai 30.000. Mayoritas berisi pujian terkait keputusan Heerenveen memberikan izin lanjutan bagi Nathan. Merujuk jadwal yang ada, Heerenveen akan menghadapi PSV Eindhoven pada Kamis 25 April nanti. Di saat bersamaan tersebut, Nathan bakal jadi tumpuan Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Sebelum kedatangan kembali Nathan ke Timnas U23, STY sempat memprediksi dan menunjukkan ketenangannya perihal hal ini. Sintayong memberi sinyal kuat bahwa Nathan Joaon akan bermain dalam laga Indonesia versus Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Juru taktik Timnas Indonesia U23 itu meminta supporter untuk tidak khawatir soal Nathan. Sintayong mengatakan Nathan pasti datang untuk membela tim Garuda Muda. Timnas U23 diremehkan karena dianggap kontestan baru. Timnas Indonesia U23 merupakan satu-satunya peserta debutan di Piala Asia U23 2024. Data dengan status tim debutan skuad Garuda Muda langsung berada di grup A bersama tim kuat Qatar, Australia, dan Yordania. Pertandingan pertama kontra Qatar, tim besutan Sintayong sebenarnya sudah mulai menunjukkan kualitas permainannya. Akan tetapi kualitas permainan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tercoreng oleh kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov yang selalu memberikan keputusan tak adil. Sebagai pelatih, Sintayong coba terus meningkatkan mental para pemain dan menempa skema permainan jelang laga kontra Australia. Australia sendiri diakui Sintayong merupakan tim terkuat di grup A ini. Merasa tak gentar, tekad dan perjuangan skuad Garuda akhirnya mampu mengalahkan Australia dengan skor 1-0. Tak hanya menang, dalam laga tersebut permainan skuad Garuda Muda juga tampil api, baik saat menyerang ataupun saat bertahan. Timnas Indonesia U23 lagi-lagi menunjukkan kualitasnya. Anak baru asal Asia Tenggara ini juga berhasil menggilas Yordania. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar dengan status sebagai runner-up grup A dengan 6 poin. Sementara Qatar keluar sebagai juara dengan mengemas 7 poin. Di babak perempat final, pasukan Sintayong dipastikan akan berduel dengan Korea Selatan asuhan mantan rekan STY di Timnas Korea Selatan di masa lalu. Laga ini menjadi laga emosi bagi STY yang harus dengan kuat hati menghadapi negara asalnya sendiri. Ada karma di balik lolosnya Timnas U23 ke perempat final. Karma kerjai Timnas Indonesia U23, Tajikistan dan Thailand rontok di fase grup Piala Asia U23 2024. Momen itu terjadi di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 pada Senin 15 April lalu. Saat itu wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov dan wasit asal Thailand Sivakorn Phudom kompak merugikan Timnas Indonesia U23. Di penghujung babak pertama laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23,
Wasit Nasrullah Kabirov awalnya memberikan pelanggaran kepada skuad Garuda Muda karena pemain Qatar U23 melakukan pelanggaran kepada Rizky Ridho. Namun wasit Nasrullah Kabirov ternyata diminta si Falcon Bodom yang bertugas sebagai wasit VAR untuk memantau siaran ulang. Setelah melihat siaran ulang, Nasrullah Kabirov justru memberikan hadiah penalti kepada Qatar U23. Kondisi itu dimanfaatkan betul oleh Qatar U23 dan membuat mereka unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U23 di ujung babak pertama. Di awal babak kedua, Nasrullah Kabirov kembali membuat ulah. Ia memberi kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner karena dianggap menginjak kaki bek Timnas Qatar U23 Saif Hasan. Padahal dari siaran ulang terlihat jelas kaki Ivar Jenner sama sekali tidak menyentuh kaki Saif Hasan. Singkat kata, Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Timnas Qatar U23. Beruntung skuad asal Sintayong memenangkan dua laga setelahnya, yakni menumbangkan Timnas Australia U23 dengan skor 1-0 dan Timnas Yordania dengan skor 4-1. Alhasil, Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 sebagai runner-up grup A. Lantas, bagaimana dengan kiprah Timnas Thailand U23 dan Timnas Tajikistan U23 di Piala Asia U23 2024 yang notabene asal negara Nasrullah Kabirov dan si Falcon Bodom? Tergabung di grup yang sama yakni grup C, keduanya kompak rontok di babak grup. Timnas Tajikistan U23 dan Timnas Thailand U23 finish di posisi ketiga dan keempat dengan 3 angka. Kalah saing dari Irak U23 dan Arab Saudi U23 yang menempati tanggal pertama serta kedua.